ada Bani Israel. Karena Musa, Isa diutus ke Bani Israel. Bani Adam, Bani Israel. Bani itu adalah, jadi Bani Israel secara konsep adalah orang yang sudah menggunakan potensi otaknya. Itu konsep Bani Israel. Orang-orang yang menggunakan potensi otaknya. Nah, Musa, Isa, dan Maryam diberi kalimat Allah. Dan juga termasuk rasul-rasul kami yang dilebihkan. Ada yang bicara dengan Allah langsung. Di antara rasul-rasul Allah ada yang berkalimat. Dan Allah meninggikan beberapa dari mereka beberapa derajat. Isa putra Maryam diutus kepada Bani Israel dengan membawa tanda dari Roh, yaitu nikmatku kepadamu. Di antaranya apa? Aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Dikuatkan dengan Ruhul Kudus tadi. Isa bin Maryam. Nah, lalu bahwa Ruhul Kudus menurunkan Quran dari Roh dengan Al-Haq untuk meneguhkan orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Apa pelajarannya? Yang muncul tadi siapa? Musa, Isa, Maryam, Bani Israel ya. Nah, dari beberapa tokoh nama yang muncul dalam beberapa ayat di atas, jika kita perhatikan, ternyata objek utamanya Musa diutus ke Bani Israel. Nabi Isa diutus ke Bani Israel. Berarti objeknya Bani Israel, yaitu orang yang menggunakan potensi kecerdasan otaknya, tapi tidak atau belum berpetunjuk wahyu. Dan Bani Israel dilebihkan dari alamin, dari flora dan fauna. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Bahwa para rasul dikirimkan kepada Bani Israel. Secara potensi sebenarnya Bani Israel sudah diberi kalimat. Diberi potensi kecerdasan otaknya. Jika Bani Israel mempunyai kemauan kuat, itu konsepnya ya. Bani Israel berarti orang yang menggunakan potensi otak. Jika Bani Israel punya kemauan kuat, Maryam, kemudian menggunakan kecerdasan yang berwahyu Musa, maka akan diturunkan Alkitab. Diturunkan Alkitab. Ini secara konsep. Nah, kemudian akan lahir harapan pasti, namanya Isa. Dan ketika Isa diperkuat dengan Ruhul Kudus, maka akan mampu mewujudkan karya besar dan kejadian yang spektakuler. Apa kejadian yang spektakuler? Pertama, tadi dikatakan, Isa dapat berbicara dengan manusia di waktu dalam buayan dan sesudah dewasa. Berarti bisa berbicara atau mengupas hal-hal yang sangat kecil dan sederhana sampai hal-hal yang sangat besar. Paham nggak maksudnya sampai sini? Paham nggak? Ini, coba balik lagi ya, balik lagi. Ini dari sini nih. Jika Bani Israel berarti orang yang menggunakan otak. Orang kalau sudah mau menggunakan otaknya, terus punya kemauan kuat, kemudian menggunakan kecerdasan mengikuti wahyu Musa, maka akan diturunkan Alkitab. Nah, lalu akan lahir harapan pasti, ya. Nah, lalu harapan pasti diperkuat oleh Ruhul Kudus. Maka akan bisa mewujudkan karya besar atau kejadian yang spektakuler. Satu, bisa berbicara atau mengupas hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang sangat besar.
Jadi ngobrol kemanapun nyambung. Nyambung ya. Yang kedua, aku mengajarkan hikmah, Taurat, dan Injil. Mengajarkan hikmah artinya memahami hukum alam. Mengajarkan Taurat berarti riset. Injil artinya ilmu yang terkini. Gitu ya. Jadi kalau ada orang menggunakan otak, punya kemauan kuat, terus ngikutin wahyu, maka akan muncul harapan pasti. Nah, ketika harapan pasti dikuatkan oleh Ruhul Kudus, pertama, dia bisa mengupas hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Yang kedua, dia akan diajarkan hikmah, memahami hukum alam, dan bisa melakukan riset sehingga mendapatkan ilmu terkini. Jadi penemu ya. Nah, kemudian kamu membentuk dari tanah berupa burung dengan izinku. Kamu meniup padanya, kemudian bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Artinya apa? Mampu membuat sebuah konsep sebagai bahan baku. Nah, si konsep tadi menjadi barang jadi dan bisa dipergunakan atau bisa menjadikan sesuatu tanda. Jadi gini, benda yang mati menjadi benda hidup. Bisa bikin konsep, dan konsep itu bisa jadi kenyataan. Kan Isa diperkuat oleh Ruhul Kudus. Lalu ia bisa berbicara di waktu dalam buayan sampai dewasa. Artinya dia bisa berbicara atau bisa mengupas hal-hal yang sangat kecil, sederhana, sampai hal-hal yang besar. Dari ngurus diri sendiri sampai ngurus dunia gitu bisa. Misalnya diangkat jadi Pak RT sukses, jadi sekjen PBB bisa gitu. Itu namanya bisa bicara dari buayan sampai dewasa, bisa berbicara yang sederhana sampai yang besar. Lalu Isa diajarkan hikmah Taurat dan Injil. Hikmah memahami hukum alam, Taurat berarti riset, Injil berarti dapat ilmu terkini, ilmu kekinian ya gitu. Membentuk dari tanah berupa burung, kemudian burungnya ditiup jadi beneran. Berarti bisa membuat konsep dan konsepnya bisa dilaksanakan, diaplikasikan gitu. Misalnya gini, dulu Habibie suka bikin pesawatan dari kertas, Bu. Sudah dewasa benar-benar bikin pesawat gitu. Kalau perempuan itu suka gambar desain gitu ya, gambar boneka pakai baju. Nah, setelah besarnya jadi desainer gitu. Jadi beneran. Waktu kecilnya suka Lego atau bikin bangunannya. Jadi insinyur gitu misalnya. Itu namanya membuat burung dari tanah, kemudian menjadi burung benar gitu. Maksudnya dari konsep menjadi yang sebenarnya gitu. Berikutnya apa? Kamu dapat menyembuhkan orang buta sejak dalam kandungan dan orang yang berpenyakit sopak. Apa artinya? Orang yang dahulunya buta tidak bisa melihat cahaya kebenaran, sekarang melek. Orang yang dulunya sakit, terpuruk, tertinggal, sekarang sembuh, bisa bangkit lagi. Kalau bahasa sekarang motivator, Bu. Jadi Isa itu bisa membangkitkan orang mati. Mati cita-citanya, mati harapannya, mati semangatnya, diusap, diomongan, bangkit gitu. Nah, itu istilahnya gitu. Terus istilah lain apa? Mengeluarkan yang mati dari kubur. Artinya apa? Bisa mengeluarkan manusia dari keadaan mati.
termasuk mati hati, mati pikirannya, lalu bangkit kesadarannya, jadi cerdas gitu. Menghalangi Bani Israel di waktu kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang yang ingkar di antara mereka berkata ini adalah sihir. Apa artinya? Bahwa harapan pasti yang diperkuat dengan semangat dan energi murni Ruhul Kudus tadi tidak bisa dibunuh. Semangat itu atau harapan yang pasti itu nggak bisa dibunuh. Ya. Dan segala bukti yang nyata berupa penemuan-penemuan spektakuler dianggap sihir oleh orang-orang yang hanya menggunakan otaknya saja, tidak ngikutin wahyu. Bagi orang yang masih menutup diri, semua bukti di atas tidak mampu menyadarkan mereka. Dan mereka berkata ini adalah sihir. Jadi penemuan-penemuan spektakuler apapun bagi orang yang menutup diri tidak akan membuat mereka sadar gitu. Walaupun ada bukti. Ini contoh ya, ini contoh dongengnya gini, ingat dongeng. Dongengnya begini, dongeng. Nabi Muhammad diutus ya jadi Rasul. Ketika Nabi menyampaikan bahwa dirinya utusan Allah, tidak semua orang percaya, loh Bu. Ya, maka Alkisah nih, Alkisah gini. Alkisah, Nabi datang kepada Abu Jahal untuk dakwah kan. Nah, si Abu Jahal bilang gini, ini dongeng ya, dongeng. Abu Jahal bilang, Muhammad, meni ayaku kekeh ting mana teh maksa. Ini aja deh. Aku akan percaya bahwa kamu utusan Allah jika kamu menunjukkan sesuatu tanda atau mukjizat. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, apa mukjizat yang kamu minta? Ini, tuh. Aku kan punya banyak kambing ya. Aku punya banyak kambing. Kalau kamu benar utusan Allah, coba bikin kambing itu bisa bicara. Ditariklah satu kambing. Ya. Nabi berdoa agar kambingnya bisa bicara. Ayo kambing, bicaralah. Itu si kambing ngomong. Ngomongnya bahasa apa ya? Arab. Ya, bahasa Arab kan? Dibuktikan kan? Kambing bisa bicara. Terus apa komentar Abu Jahal? Oh, ternyata kamu teh ahli sihir gitu. Arimane. Ya begitu. Jadi bukti apapun yang ditunjukkan kalau orang udah nutup diri nggak bakal sadar. Komennya apa? Ini sihir. Nah, kisah yang lain, contoh lain. Jadi satu ketika si Abu Lahab nih, kan Nabi sering datang tuh ke Abu Lahab. Abu Lahab jahil. Nah, kemudian dia bikin lubang di depan rumahnya, ya, di depan rumah. Maksudnya apa? Jadi kalau Nabi datang biar kejebrus. Ya, dilarang. Nabi Muhammad datangnya bukan dari depan, dari samping. Samping kiri. Gitu. Terus keluarnya juga dari samping. Lolos nggak? Lolos. Pas pergi dituturkan tak ke si Abu Lahab. Si Abu Lahab lewat liang eta. Kejeblus satu Bu. Dia yang bikin lubang, dia sendiri yang kejeblos kan ceritanya. Kan teriak-teriak tuh. Muhammad, tolong gitu. Pas nembak ke tukang, gimana? Balik kejeblus. Teriak-teriak samperin Bu. Minta tolong Bu. Ditolongin nggak? Ditolongin. Ini gimana ceritanya? Ada lubang di sini gitu. Iya, tadinya aku mau jalan sama kamu. Ternyata aku sendiri yang ngejeblos gitu. Ya udah sekarang bantu aku deh. Dibantuan Bu, ditolong. Angernya ngaledek. Dasar tukang sihir gitu. Apa kenapa? Mau percaya kan kumaha deh. Kalau udah nutup diri, ya nutup diri aja.
Ya. Nah, kemudian apa lagi? Mukjizat Isa. Aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah. Jadi Isa bisa menebak apa yang kamu makan dan apa yang ada di rumah. Gitu. Ibu tadi makan ini ya. Di rumah ada ini ya, ketahuan. Apa artinya? Bahwa hal-hal yang masih dalam proses pemikiran dan masih tersembunyi, belum terpikirkan bisa terang benderang. Bahasa lainnya bisa membaca pikiran. Atau ilmunya ilmu terawangan namanya. Jadi Isa itu bisa membaca itu namanya yang dimakan, yang dicerna namanya. Misalnya, Budia lagi mikirin ini ya, kok tahu? Jadi bisa baca pikiran tuh. Dan bisa membaca apa yang belum terpikirkan. Maksudnya gini, bisa membaca apa yang belum terpikirkan oleh orang gitu. Kita mah belum mikir, dia udah mikir itu gitu. Udah duluan mikirnya. Kita mah belakangan mikirnya. Diajak mikro jambu, hese. Nah gitu ya. Jadi Isa bisa mendatangkan hal-hal yang spektakuler. Tapi tadi urutannya, Bani Israel punya kemauan kuat. Bani Israel itu otak artinya, kemampuan otak ya, menggunakan otak, terus punya kemauan kuat, ikuti wahyu Musa, kecerdasan yang ikut wahyu, muncul harapan pasti yang diperkuat oleh Ruhul Kudus, maka bisa melahirkan hal-hal yang spektakuler. Jadi nih Bu, lalu siapakah yang disebut dengan Ruhul Kudus itu? Nah, tadi ketika kita membuka semua ayat yang menerangkan tentang Ruhul Kudus di surat 287, surat 2 ayatnya 253, surat 5 ayatnya 100 berapa tadi? 10. Bentar. 1602. Tokoh yang muncul adalah Musa, Isa, Maryam dan Bani Israel. Satu itu ya. Musa kecerdasan, Isa harapan, Maryam kemauan kuat, Bani Israel menggunakan otak. Jibril dan Mikail bukan dari jenis malaikat tetapi jenis ruh. Karena Jibril yang membawa wahyu Al-Quran, maka Jibril adalah ruh. Kan tadi Jibril menurunkan Quran. Ruhul Kudus artinya kekuatan yang suci atau energi murni atau api suci. Apa hubungannya Maryam, Isa, dan malaikat? Hubungan antara Maryam, Isa, dan malaikat adalah ketika ada kehendak atau kemauan kuat, Maryam ya, jika ada kehendak atau kemauan kuat yang sangat melekat, makanya malaikat bahasa urangna melekat ya, melekat malaikat. Jadi kemauan kuat yang melekat, maka harapan pasti tersebut akan bisa mengupas. Atau gini, kemauan yang sangat melekat bisa melahirkan harapan pasti gitu. Nah, harapan pasti itu bisa mengupas hal-hal mulai dari yang sangat sederhana sampai yang sangat besar gitu. Nah, untuk mendapatkan kekuatan Musa berupa Taurat tadi riset ya, maka kita harus mampu menenggelamkan Fir'aun, mengalahkan Fir'aun sebagai karakter badan atau sifat hedonisme. Kalau Musa itu kecerdasan, Fir'aun itu hedonisme pun, gravitasi badania. Gini, kalau diri kita ini dibelah Bu, dibagi-bagi, ini ada lapisan-lapisannya. Misalnya, aku yang mana? Karena dalam diri kita ini akunya banyak. Ada aku pikirannya, ada aku perasaannya, ada aku egonya, ya, ada aku di dalamnya, ada aku sebagai
jati dirinya sendiri atau aku yang mana nih? Jadi banyak akunya. Termasuk aku Firaunnya nih. Aku tubuhnya, atau aku ruhnya, atau aku jiwanya, atau aku pikirannya. Jadi akunya banyak. Aku mau makan, aku yang mana? Nah, aku yang badan kan? Aku mau dandan, ya aku yang badan. Aku mau, jadi ada aku yang sifatnya badaniah tuh. Itu yang Fir'aun. Ada aku pikirannya. Aku sedih, aku senang, aku bahagia. Itu aku apa, Bu? Aku jiwanya. Dan seterusnya ya. Nah, untuk bisa mendapatkan Taurat, Musa harus mengalahkan Fir'aun. Jadi gravitasi badaniahnya, hedonismenya mesti ditekan gitu. Nah, untuk bisa menenggelamkan atau mengalahkan Fir'aun, Musa harus melakukan meditasi selama 40 malam atau puasa 40 malam. 30 tambah 10. Ada orang bertanya, kemarin ada orang nanya, itu puasa Sawalan dalilnya dari mana? Nabi Musa itu menghadap Allah, tidak berbicara dengan kaumnya 30 malam. Ditambah 10 lagi. Jadi 40 malam. Jadi kalau mau nambah puasa Syawal itu bukan 6, tapi 10 nambahnya. Ya. Ini cerita Musa lagi. Jadi 40 malam itu bisa dilakukan ini. Jadi setiap malamnya 1/3, setengah, atau 2/3 malam. Selama 40 malam itu. 1/3 malam berarti 12 bagi 3. 4 jam. Kalau setengah berarti 6 jam. Kalau 2/3, 8 jam. Jadi 8 jam setiap malam meditasinya, 8 jam. Nah, itu 2/3. Atau setengah, berarti 6 jam kan? Meditasi. Atau 1/3. 40 malam. Nah, bagaimana keterangannya? Jadi gini urutannya, Bu. Untuk bisa mendapatkan Taurat, Musa kecil belajar kepada Fir'aun. Ya. Kan Musa kecil dirawat oleh Fir'aun kan? Apa pelajarannya, Bu? Kecerdasan itu belajar pertama kali melalui panca indera. Jadi orang itu nggak ujuk-ujuk cerdas, Bu. Jadi kecerdasan pertama kali belajar lewat panca indera. Mendengar, melihat, mencium, merasakan. Ya. Jadi ya kayak anak-anak TK, belajarnya apa, Bu? Melihat kan? Melihat gambar, meraba, mencium. Dan itu kan namanya Musa kecil belajar kepada Fir'aun. Jadi awal belajar itu atau kecerdasan itu awal belajarnya lewat panca indera. Lewat apa yang bisa didengar. Ada musik tuh, jrong-jrong segala macam, Bu. Respon nggak telinganya, Bu? Yang kedua lewat gambar. Kenapa sih warna-warni di TK ya, Bu? Karena untuk memancing, menarik. Ya. Kamar Bu Sophie warna-warni nggak? Oh enggak. Ya. Ya. Oh, kelasnya sih warna-warni. Karena belajar itu dari lewat yang didengar, yang dicium, mencium aroma kan, bawang, semuanya, atau meraba, air, pasir ya, lewat itu. Nah, lalu setelah Musa mulai beranjak dewasa, Musa membunuh sektenya Fir'aun, Bu. Apa mananya, Bu? Ketika kecerdasannya mulai dewasa, itu cenderung membunuh panca indera. Tidak percaya apa yang dilihat. Dia tidak percaya apa yang didengar. Kenapa apa yang didengar, apa yang dilihat, belum tentu yang sebenarnya gitu. Karena sudah mikir nih otaknya nih. Jadi ketika kecerdasan dewasa, dia sudah tidak peduli. Nggak percaya gitu. Namanya membunuh. Membunuh sekte Fir'aun. Nah, karena kelompok, berarti kecerdasan bisa berbuat jelek.
kelompok Musa ya. Jadi kelompok Musa bisa berbuat jelek, yaitu membunuh. Jadi antara kecerdasan dengan panca indera nanti jadi saling bunuh-membunuh tuh. Perang dalam diri kita. Ari percaya sieun salah, terpercaya dan ningali. Itu kadang-kadang perang tuh antara yang dilihat dengan pikirannya. Ini ada contoh gini, ada contoh. Laki perempuan pacaran nih ceritanya. Udah tunangan. Satu ketika si pacarnya mau datang, mau beli oleh-oleh, mau beli hadiah untuk pacarnya. Nah, di pasar lihat pacarnya tadi pelukan sama seorang laki-laki. Gak perlu gitu, Bu. Nah, yang tadinya mau berkunjung ke rumahnya nggak jadi, dibatalkan sampai nikahnya tidak jadi, sampai dia nikah dengan wanita yang lain. Setelah sekian tahun ketemu, nggak mau tanya-tanya karena sakit hati. Si laki-laki merasa dikhianati. Si perempuannya belum ngerti kenapa si pacarnya memutuskan dia sepihak tanpa konfirmasi. Ngilang aja kayak gitu. Ini cerita, ingat nggak waktu tahun sekian? Begini, sebenarnya aku mau datang ke rumah ngelamar, tapi aku lihat kamu pelukan sama laki-laki. Laki-laki. Dia ingat yang mana Bu laki-lakinya? Ya Allah, itu kan bapak gua. Jadi dia nyangka itu selingkuhan, tapi bapaknya padahal begitu. Jadi apa yang dilihat belum tentu itu yang dipikirkan dia gitu. Kan bisa salah paham kan gitu. Atau yang didengar juga bisa jadi salah paham. Pak Ustadz suka makan jambu monyet. Dengar Bu Titin. Bu Titin cerita ke Bu Imas. Bu Imas, Pak Ustadz suka makan monyet. Ada hilang satu jambunya. Nah, Bu Imas bilang sama Bu Salma, kata Bu Imas, tahu nggak? Pak Ustadz suka monyet, makannya hilang. Bu Imas cerita sama Bu Mila, tahu nggak? Pak Ustadz monyet hilang, Bu. Itulah pendengaran, bisa salah nggak, Bu? Apa yang dilihat dengan ceritanya bisa sama nggak, Bu? Saya memperagakan sesuatu. Melihat kan Bu Imas, Bu Titin lihat. Terus diceritain. Apakah yang dilihat dengan cerita bisa sama? Bisa beda? Bisa lain. Ya. Bu Titin, misalnya saya nggak ngomong. Aku lapar. Praktekin ke situ. Bisa kemana tangannya tuh? Ya begitulah. Pendengaran juga bisa. Nah, itu ceritanya gitu. Akhirnya saling sangka tuh. Setelah sekte panca indera dibunuh, maka sekte tersebut tidak terima dan akan membunuh Musa. Jadi saling bunuh-membunuh tuh, Bu. Perjalanannya gitu. Ada orang yang hanya percaya kalau lihat, kalau dengar, tanpa dipikir. Ya, ada orang yang no penting mah di pikiran, tong perlu ditinggali. Bisa salah juga. Ini mesti dua-duanya. Kemudian Musa berjanji tidak akan lagi membunuh. Oh iya, pendengaran penglihatan pun masih bisa dijadikan sebagai referensi gitu. Lihat dulu aja nggak apa-apa. Nah kemudian Musa berhijrah ke Madian. Akhirnya karena Musa mau dibunuh oleh Fir'aun, Musa pergi hijrah ke Madian. Madian itu secara konsep artinya madani, artinya moderat, Bu. Berpikir moderat, jangan ekstrim. Musa itu ekstrim awalnya. Kalau tidak sama dengan pikirannya, bunuh. Enggak. Nah, sekarang mulai moderat. Nah, di Madian dia ketemu sama anak Su'eb. Anak Nabi Su'eb. Anaknya dua, Mikyal sama Mizan. Jadi Musa harus belajar kepada Su'eb. Sebelum ngambil kesimpulan, harus ditimbang dan ditakar. Mikyal itu takaran. Mizan timbangan. Jadi sebelum ambil keputusan ditakar, ditimbang, ditakar,
Ditimbang itu, timbang-timbang, ditakar-takar dulu. Dan Musa harus menerima tantangan dari Su'aib. Menjawab 8 atau 7 pertanyaan untuk membuktikan dia orang cerdas. Jadi kecerdasan itu teruji kalau bisa menjawab 5W 2H. Gini misalnya Bu. Orang ini cerdas apa belum nih? Kasih aja soal satu. Apa misalnya? Buku. Ini apa? Buku. Apa definisi buku? Apa? Satu pertanyaan. Untuk apa buku? Untuk apa berarti gunanya, manfaatnya. Untuk apa buku? 2 kan? Bagaimana cara membaca buku? Kapan buku dibuat? Kapan kita bisa baca buku? Kapan kita mesti? Jadi kapan? Di mana? Apa? Siapa? Untuk apa? Kapan? Di mana? Apa lagi tuh, Bu? Bagaimana? Ada lagi? Sampai 7 tuh. Kan 5W 2H. When, why, where. Hanya H, who, ho. Dan itu metodologi, sebetulnya metodologi belajar tuh dengan cara tadi, dengan cara mengajukan 5W 2H. Hari ini kita belajar tentang air. Apa itu air? Apa? Untuk apa air? Bagaimana cara mendapatkan air? Apa fungsinya air? Di mana adanya air? Jadi menjawab itu juga. Dan untuk bisa mengenal sesuatu juga pakai itu bisa. Misalnya, apa itu Allah? Bagaimana Allah? Di mana Allah? Kapan Allah? Untuk apa? Itu. Dan seterusnya. Lalu siapa Fir'aun? Ya Fir'aun sesuatu yang berkaitan dengan badaniyah tadi, hedonis. Hedonisme kadang-kadang gini, kecerdasan sama badannya. Musa sama Fir'aun itu berantem sampai akhir hayat. Makanya kisah Musa sama kisah Fir'aun dari juz 1 sampai juz 30 ada. Apa artinya? Pertempuran antara kecerdasan dengan badaniyah itu tidak akan berakhir, Bu. Sampai ajal itu akan terus terjadi. Dari mulai orok itu. Contoh gampang, kita kondangannya ke hotel, makanannya lengkap, enak-enak Bu. Nah di situ Firaun sama Musa berantem tuh. Ini semuanya enak, cek Firaun, embat semuanya. Gitu. Kapan lagi perbaikan gizi? Gitu. Cek Firaun, cek Musa, ingat umur, kolesterol, darah tinggi, ya, gula segala macam. Kok nggak penting, seperti gue. Itu aja Bu membuktikan siapa yang menang. Firaun rata-rata lupa diri, ya. Belum bisa, walaupun dalam hari-hari kita suka menghujat dasar tuh Firaun, diri sendiri masih Firaun gitu. Belum jadi Musa kan? Nah, iya. Itu gampang. Jadi pertempuran antara kecerdasan dengan hedonisme itu ya rata-rata yang hedonis yang menang tuh. Mumpung kan itu. Tambahannya nih. Dari keterangan ayat tersebut di atas sangat jelas bahwa Ruhul Kudus adalah yang menurunkan Alkitab dan Al-Qur'an. Surat 16 102. Merujuk kepada surat 2 97 98 81 ayat 19 sampai 21 26. 192 sampai 94 bahwa itu semua adalah Jibril. Jibril adalah Ruhul Amin, Rasul Karim dan Ruhul Kudus. Jibril dari kata Jabaro tadi artinya memaksa atau melekat. Hal ini sesuai dengan keterangan surat 81 ayatnya 1921 bahwa dia mempunyai kekuatan, kedudukan tinggi dan ditaati di sana di arsy. Jibril adalah ruh yang mempunyai kekuatan, kedudukan tinggi di sisi Allah dan bisa mengendalikan alam semesta. Atau namanya mengatur para malaikat gitu bahasanya ya. Jibril adalah dari jenis Ruhul Amin yang memasukkan Quran, wahyu ke dalam qalbu. Allah mengutus ruh dengan membawa perintahnya.
Ruh di dalam perintah adalah Jibril, atau ruh yang diperintah adalah Jibril di surat 297 kan? Sama keterangannya diulang-ulang. Nah, jika kita boleh menyimpulkan atau menarik garis lurus antara keterangan ruh dan Ruhul Kudus adalah ruh itu adalah faktor atau energi internal. Ruh energi internal yang diberikan Allah kepada diri manusia. Manusia ada ruhnya nggak? Nah, itu namanya. Jadi ada ruh internal yang ditiupkan ke dalam tubuh manusia. Aku tiupkan ruhku. Jadi di dalam diri manusia ada ruh sebagai energi di dalam internal. Dan itu sudah ada sejak lahir ya. Ruhul Kudus adalah faktor energi eksternal. Jadi ada ruh internal udah ditiupin, ada ruh kudus eksternal dari luar yang bisa mempengaruhi ruh yang di dalam tadi, yang di dalam diri. Jibril sebagai ruh kudus membawa ruh wahyu ke dalam ruh manusia yang cerdas, punya harapan pasti, yang lahir dari kemauan kuat, mampu melahirkan atau memunculkan keajaiban. Jibril sebagai Ruhul Kudus, membawa wahyu sebagai ruh ke dalam ruh gitu, ke dalam ruh. Ruh siapa? Ruh orang yang cerdas, punya harapan, yang lahir dari kemauan kuat. Itu konsepnya kayak gitu. Oke, sudah azan. Kok 48 sih azan? Ya, nanti kita akan belajar dari kisah Maryam. Bagaimana kisah Maryam kaitannya dengan Ruhul Kudus ya? Nanti kita terusin. Kita tutup. Auzubillahi minasyaitonirrajim.